Selamat malam buat Mas Adamnya. Di sini mau tanya kabarnya, apakah baik, Mas Adam? Ya, sangat baik. Ya, karena mendengar ada beberapa case yang udah terdengar di masyarakat juga, ada beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di Goldcoin. Karena di Goldcoin ini kan ada soal tudingan terhadap Goldcoin, adalah investasi bodong, yang beberapa sejumlah orang mengakui menjadi korban investasi Goldcoin. Mas Adamnya sendiri gimana tanggapannya untuk informasi tersebut? Mungkin kalau dapat dilihat di channel YouTube kami juga 1,5 tahun yang lalu kami sudah sampaikan bahwasanya kami tidak pernah melakukan investasi bodong. Dan perusahaan kami dituduh, bahkan kami pribadi dituduh itu, bahkan sampai di persidangan pun mereka tidak dapat membuktikan bahwasannya kami melakukan investasi bodong atau perusahaan kami menerima investasi bodong. Pada bukti-bukti yang mereka sampaikan pada persidangan itu tidak ada yang mengarahkan kepada kami melakukan investasi bodong. Karena pada bukti itu tidak ada bukti transfer ke perusahaan kami atau kami pribadi. Sehingga mereka menggugat atau mereka melaporkan itu sebagai ungkapan rasa ketakutan mereka daripada leader-leader atau oknum-oknum yang memang tidak mau bertanggung jawab. Jadi pada fakta yang di lapangan ada leader-leader yang sengaja membuat sistem dalam sistem, membuat skema Ponzi, tidak pernah mengedukasi dengan apa yang kami edukasi sebenarnya. Dan ketika ada masalah mereka takut disalahkan. Jadi daripada mereka takut disalahkan, akhirnya mereka membuat laporan palsu, membuat isu-isu yang tidak jelas. Dan pada kita negara hukum ya, kalau memang melaporkan ya buktikanlah. Dan setelah 1,5 tahun tidak terbukti apa yang mereka tuduhkan, mereka fitnahkan. Dan kita ya sampai menang di semua pengadilan begitu. Terkait dengan tudingan-tudingan tersebut kan sampai ke ada beberapa juga sampai tersangka. Kan ada juga memberitakan katanya Mas Adam itu dia sampai melarikan diri, sampai bunuh diri juga karena menghadapi masalah yang udah ada ini. Jadi kalau Mas Adam sendiri gimana tanggapannya untuk informasi yang sudah tersebar? Ya, kalau informasi itu memang faktanya ada begitu, tapi kan namanya proses hukum kan kita jalan gitu ya. Jadi kalau memang tidak terbukti kan tidak bisa dilanjutkan. Jadi kalaupun ada proses-proses itu kan masih ada jalan damai. Pada saat itu yang sebenarnya adalah pelaku atau oknumnya itu adalah manajemen dari waktu itu perusahaan sendiri ya. Jadi kami tidak terlibat dalam hal itu. Tapi kita sebagai pimpinan perusahaan wajib bertanggung jawab terhadap perusahaan kita. Jadi bukti dari tanggung jawab kita itu kita harus mengambil tanggung jawab dan akhirnya mendamaikan mereka kembali. Begitu. Dan kalau ada pun fitnah menyatakan sampai ada bunuh diri sepertinya itu tidak ada ya, karena itu cuma isu-isu saja yang hanya bumbu-bumbu media yang tidak bertanggung jawab. Demikian. Dan untuk ininya ada pembuktian untuk nantinya contoh kan ini ada beberapa yang udah masuk ikut di Goldcoin ini kan mereka ada yang merasakan jadi korban juga. Apakah ada nanti pertanggungjawaban dari Mas Adamnya sendiri selaku founder di Goldcoin ini? Ya, jadi kalau sebenarnya mereka merasa tertipu atau menjadi korban, kami rasa tidak ya, karena seluruh keluarga member di Goldcoin ini sudah mengetahui programnya sejak awal. Tapi yang rata-rata yang mengaku jadi korban itu adalah orang-orang yang salah edukasi dari oknum-oknum tertentu. Jadi tidak semua. Jadi dari 150.000 anggota kita mungkin ada 1.000 orang yang salah edukasi ya, yang tidak pernah dijelaskan apa itu Goldcoin, kita itu pendidikan, bagaimana bisa mencari penghasilan tambahan dari sini, membuat perusahaan, mereka kita kasih bisnis. Tapi kalau edukasinya salah, akhirnya mereka merasa ditipu, padahal bukan perusahaan yang ditipu, tapi adalah oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab. Dan terbukti ketika ada masalah, para leader itu, oknum itu sudah kabur, lari, dan kita terbukti saat ini masih di sini. Dan terkait itu yang oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, yang tidak bertanggung jawab, mereka kan udah melarikan diri. Untuk proses kan kita juga akan pasti melalui proses hukum. Apa langkah selanjutnya Mas Adam untuk mereka-mereka yang udah tidak setia dengan kita, udah ibaratnya membuat masyarakat yang udah ikut di Goldcoin ini tidak percaya dengan kita? Ya, pastinya kita akan melakukan tindakan hukum ya. Jadi memang dari berbagai upaya hukum yang mereka tuduhkan ke kita, mereka fitnahkan ke kita,
dan kita menang. Buktinya sampai Mahkamah Agung kita menang gitu, bahwasanya memang kita tidak melakukan investasi bodong atau hal-hal yang mereka fitnahkan. Dan bagi oknum-oknum yang membuat sistem dalam sistem kemudian merugikan orang banyak, tentunya pasti akan kita laporkan kepada pihak berwajib ya, karena kita tidak terima. Apalagi kami pribadi merasa tercemarkan sekali nama baik yang sudah bertahun-tahun kita bangun untuk bisnis ini seperti itu. Jadi kita harus berusaha untuk bagaimana memberikan fakta dan informasi yang benar kepada publik sehingga masyarakat tidak khawatir lagi dengan apa yang kita lakukan. Kurang lebih begitu. Oke, berarti ini Mas Adamnya masih tetap berjuang ya di GoCoin. Iya, betul. Tetap semangat. Berarti ini untuk ke depannya GoCoin, apakah ada rencana untuk lebih memajukan lagi atau mungkin ada cabang-cabang kecil atau cucu-cucunya seperti yang dijelaskan sebelumnya sama Mas Adamnya? Apakah ada supaya masyarakat yang ikut di GoCoin ini mereka tidak merasa khawatir karena satu pun Mas Adamnya sendiri sudah menang ya di hukum. Nah ini kan ada rencana nggak untuk kedepannya itu memang mau memajukan GoCoin tapi dalam cara ada cara bisa disebutkan di sini. Ya, jadi memang GoCoin ini kan memang tidak ada single ownership atau kepemilikan pribadi. Kami di GoCoin hanya sebagai voluntary di situ ya. Jadi ini adalah bisnis yang dijalankan bersama-sama oleh anggota, kesepakatan konsensus anggota. Dan kedepannya banyak sekali hal-hal yang kita bantu ya, karena inkubasi kita contohnya udah beberapa token-token lahir seperti Bali Token, Veggie Token, Sembako Token, itu adalah hasil-hasil orang yang mendapatkan edukasi yang benar dari kita gitu. Jadi kalaupun sekarang industri kripto, blockchain dan digital asset di Indonesia cukup maju, kami cukup merasa bangga karena banyak yang belajar dari GoCoin Academy. Jadi kita akan kembali dan fokus pada misi utama kita, mencerdaskan orang Indonesia di bidang industri digital asset ini, sehingga tidak ada lagi yang tertipu atau ikut investasi bodong atau ikut yang bisnis-bisnis yang tidak jelas. Kalau kita GoCoin ini sudah sejak 2013 di listing di market dunia, bahkan ini sudah bertahan itu 10 tahun tidak mudah ya. Bisa menghadapi gelombang besar, masalah besar, dihack, difitnah seperti masalah hukum di Indonesia, dan kita lalui semua dan kita masih berdiri tegak untuk mensejahterakan masyarakat kita seperti itu. Berarti Mas Adam sendiri bisa memberikan masyarakat kepercayaan, karena kan yang kita alami sekarang ini dalam beberapa tahun terakhir ini kayak Binomo yang udah memang mengalami penurunan lah kita bilang, tidak boleh kita sebutkan mereka itu down gitu, tapi penurunan. Ada Binomo dan kripto-kripto lainnya. Kalau Mas Adam sendiri gimana cara supaya masyarakat itu tidak khawatir dengan program kita di GoCoin ini? Itulah yang kita lakukan. Bagaimana kita mendidik masyarakat Indonesia untuk benar-benar memahami apa itu industri aset digital, industri blockchain. Dari awal 2020 kita berjalan di Indonesia, memang itu yang kita jalankan. Jadi mencerdaskan masyarakat Indonesia mana bisnis yang benar, mana yang tidak benar. Jadi kalaupun ada beberapa orang yang terjerumus ke bisnis-bisnis BO, kripto-kripto bodong gitu ya, yang tidak benar asal usulnya, itu yang kami ajarkan. Bagaimana cara mengeceknya, bagaimana bisa membedakan mana ini bisnis asli atau tidak, bagaimana mengecek sumber pendanaan mereka dari mana, bagaimana transparansi mereka mengelola perusahaan. Itu kita ajarkan di GoCoin. Makanya kita aneh saja ketika kita difitnah melakukan investasi bodong. Itu sebuah fitnah yang luar biasa ya. Faktanya di fakta-fakta persidangan yang sudah kita menangkan itu tidak ada kita menerima investasi bodong ya, atau merugikan orang lain. Perusahaan kita PT GoCoin Chevron International tidak pernah melakukan investasi bodong. Demikian. Berarti jadi ini kan dari keterangan Mas Adam sendiri tadi sudah memenangkan itu bahwasanya hukum-hukum yang berlaku atau tersangka Mas sudah memenangkan. Ini adakah bukti-bukti yang bisa diinformasikan di sini sehingga nanti masyarakat GoCoin percaya? Oh ya. Jadi memang kami membawa juga ya, di sini ada putusan Mahkamah Agung bahwasanya kami telah memenangkan putusan ketika kami dipilotkan ya. Ini ada putusan Mahkamah Agung ya nomor 1382 ya, Pedetus Pilot 2022 ya, di mana di sini putusan Mahkamah Agung artinya ini asli ya. Tidak mungkin ini kita bisa lihat di sini
mengabulkan permohonan kasasi dari kami di Mahkamah Agung dan membatalkan putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya nomor 5 PDP Sus Pailit 2002 PN Surabaya. Ya, jadi ini bukan karang-karangan, ini dari Mahkamah Agung. Dan ini tidak mudah menjalani, bisa sampai memenangkan sampai di sini. Ini perjuangan luar biasa. Kalau pada dasarnya memang kalau kita seperti yang dikatakan tadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sudah bisnis kita dipailitkan, kita dipidanakan, diperdatakan, ya tutup saja harusnya. Ngapain lagi kita harus menangkan, ngapain lagi kita urus, lari saja kalau memang kabur kan. Dan faktanya kita masih di sini untuk mengatakan yang benar itu benar. Seperti itu Pak. Mungkin ini jadi bisa patokan untuk orang-orang nanti. Iya, karena kan kalau hanya klarifikasi saja tanpa bukti masyarakat kan tidak tahu. Karena kan kita perlu bukti juga. Bukti konkret. Oke Mas Adam, ini udah memberikan klarifikasi juga, pembuktian juga, agar nanti masyarakat yang ikut di GoCoin ini, atau yang masih setia, yang bertahan di GoCoin ini, masih berjuang seperti Mas Adamnya sendiri, tetap semangat, tetap jangan khawatir bahwasanya kita sama-sama gitu memajukan program GoCoin ini. Demikian program yang bisa kami sampaikan atau informasi yang bisa kami sampaikan GoCoin Indonesia. Semoga GoCoin Indonesia tetap berjaya.